Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. 3 hari berikutnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki lagi-lagi dijatuhi bom oleh sekutu. Kedua peristiwa ini mengakibatkan 210.000 orang meninggal dunia dan mengalami dampak radiasi dalam jangka panjang selama berbulan-bulan. Kejadian ini mengakibatkan Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. We are gathered here, representatives. Discussion or debate. The terms and conditions upon which surrender of the Japanese imperial forces is here to be given and accepted. Assalamualaikum. Ya, di belakang. Bagaimana, Bu? Silakan dulu. Syarif, bagaimana kabar? Kabar saya baik, Bu. Kalau Anda sendiri bagaimana? Baik, Bung. Kalau Anda salah bagaimana? Baik juga. Apakah kalian sudah tahu berita kekalahan dari Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Dari yang kudengar dari radio, mereka sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Yang artinya Jepang telah melakukan gencatan senjata. Wah, itu merupakan kondisi yang sangat baik untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar sekali. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi atas negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, apa kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau dengar berita tentang itu? Barusan saya dan Sukarni bertemu dengan Syahrir. Dia mendengar dari video bahwa Jepang sudah kalah oleh sekutu. Berarti negeri kita dalam kondisi vacuum of power? Benar sekali. Kita harus memanfaatkan kondisi ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian berdua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitakan kabar ini. Sedangkan saya dan Bung Darwis akan memerintahkan semua anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan ini dari Jepang. Baiklah, kita sudah mendapat tugas masing-masing, kita harus melaksanakan dengan baik. Golongan muda dan golongan tua akhirnya melakukan pertemuan di kediaman Soekarno.
Mari kita buka rapat kita pada malam hari ini. Kita harus mempromosikan kemerdekaan kita sekarang, Bu. Ini batang leherku. Serahlah aku sekarang juga beli itu sekarang dan potong leher kemalangan ini juga. Kau tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Banyak masyarakat menderita karena hal ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai negara kita ini. Jika saudara sudah merasa mampu untuk menghadapi Jepang sendiri, untuk apa saudara datang kepada Soekarno supaya meminta Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan negara kita? Jika saudara tidak setuju, itu tanggung jawab saudara sendiri. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini dengan sendiri, tanpa harus menunggu janji manis dari Jepang. Jepang saja sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan kita tak akan mampu menghadapi armada milik Jepang. Coba kau bilangkan kepadaku, mana bukti kekuatan kita itu? Apa tidak akan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak itu jika pada akhirnya pertumpahan darah begitu banyak? Bagaimana cara kita untuk menyelamatkan kemerdekaan itu? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini ditanggung. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sesaat. Baiklah, saya minta maaf untuk kedua saudara yang saya perkenan untuk keluar terlebih dahulu. Beri kami waktu untuk merunding akan masalah ini. Silakan. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk supaya segera memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya semua dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang ingin masuk untuk menjajah bangsa ini. Masalah kemerdekaan bisa kita bicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih sangat muda. Pemikiran mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkan secara matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya akan hancur? Baiklah, Bu. Berarti kita semua sudah sepakat. Semoga aja bisa diterima. Semoga usulan kita bisa terima. Baik, kami sudah selesai melakukan pemilihan. Saudara berdua, saya minta untuk kembali masuk ke ruangan. Bagaimana hasil perundingan yang telah dilakukan, Bu? Setelah kami melakukan persidangan pertemuan yang cukup panjang pada malam hari ini, kami memutuskan untuk tidak terlalu tergesa-gesa dalam melakukan proklamasi kemerdekaan negara ini. Karena semuanya itu akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI yang akan kita lakukan mendatang. Tapi, Bung, Rapat malam ini saya tutup. bagaimana ini? Proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan secepat-cepatnya. Aku tahu cara. Golongan muda pun merencanakan untuk melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai bentuk protes mereka terhadap golongan tua. Berarti kita akan menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Kita culik, kita bawa kemana nih? Kita akan pikirkan setelahnya. Oke. Baiklah. Sebentar.
Wikana, ada apa? Apakah kita bisa bicara sebentar? Oh, baik. Bisa ya? Bung, apakah kita masih bisa membicarakan soal proklamasi? Saya tahu ini sudah diramatkan. Baik. Untuk kemerdekaan sendiri, saya tidak bisa terlalu ikut campur. Selamat malam, Bung. Ada apa ini malam-malam? Ini mau bicara. Bicara soal apa? Duh, sudah jam berapa ini? Kenapa belum datang juga? Sabar saja. Tidak mungkin mereka lupa jika hari ini rapat. Coba kita tunggu sebentar lagi. Habis itu minumnya. Silakan. Kalau gitu saya pamit dulu Tuan. Hena, di mana Bung Karno berada? Oh, saya tidak tahu Tuan. Hentikan rawat ini. Mereka tidak akan datang. Katakanlah padaku di mana mereka sekarang. Aku harus menjamin keselamatan mereka, dan sebagai gantinya aku akan menjamin kemerdekaan esok harinya. Akan Dara bersumpah untuk itu. Engkau percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya sekarang. Di Rengas Dengklok. Hena, Ya maaf Tuan, saya. antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, saya akan antar. Baiklah. Jelaskan mengapa terus kalian membawa kami ke tempat ini. Maaf atas kelancangan kami, Bu, tapi ini demi keselamatan kalian dulu. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali lagi. Tetapi, bukankah sudah kami katakan tempo hari bahwa masalah kemerdekaan itu akan dibicarakan dalam sidang PPKI mendatang? Memang benar adanya, Bung. Tapi, haruskah kita menunggu keputusan dari bangsa Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Apa kita harus menunggu hasil sidang PPKI yang adalah bentukan Jepang? Kita menginginkan kemerdekaan ini tanpa ada campur tangan sedikit pun dari bangsa Jepang. Pendapatmu itu benar, Saleh. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Dan kita belum memiliki kekuatan yang kuat dan masih membutuhkan kekuatan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana perkataan Jepang tentang negara kita hanya sebatas janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji ini, Bung? Kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan ini demi rakyat kita yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di negeri sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan hal ini dengan kepala dingin, tanpa ada ketenangan. Oke? Saya mengerti dengan perhitungan Anda berdua, Bung. Tapi selama ada kesempatan, ada baiknya kita menguatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengenai perkataan mereka berdua, saya sangat setuju dan mendukungnya. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah kita semua bisa untuk memproklamasikan kemerdekaan ini secara mendatang? Oh, tentu saja, Bung. Selama kita mencari jalan keluarnya, kita pasti bisa memanfaatkan kesempatan ini. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang mempersiapkan siasat pertahanan untuk mempertahankan Indonesia dari serangan Jepang ataupun sekutu jika mereka menolak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa bantuan Jepang.
Syukurlah kalian selamat. Jadi, bagaimana keputusan? Baik, setelah kami melakukan rapat tadi, kami memutuskan bahwa kemerdekaan akan segera kita laksanakan tanpa campur tangan dari pihak Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok para pemuda siap di Jakarta? Jika mungkin bisa, kita akan melaksanakannya besok pagi. Dengan itu, selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Mereka semua berencana untuk meminjam rumah perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Tunggu sebentar. Di mana kita akan membicarakan masih untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Betul, kita butuh tempat yang cocok untuk membicarakan proklamasi ini. Akan tetapi, hari sudah mulai malam. Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan suatu kegiatan. Saya punya ide. Bagaimana kita akan meminjamkan rumah dari Laksamana Maeda? Betul. Apa kalian semua setuju? Ya, setuju. Baiklah. Sebentar. Selamat malam, Bung. Ada apa ini? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam. Kami memerlukan tempat untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Oh, kemerdekaan. Silakan pakai. Saya turut senang mendengar berita tersebut. Pakailah ruangan yang kalian perlukan ya. Baik. Terima kasih, perwira. Menurut kalian, siapakah yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Menurut saya, PPKI tidak boleh menandatangani teks proklamasi ini. Memang kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI sendiri adalah badan pembentukan dari bangsa Jepang. Kita sendiri sudah sepakat untuk memerdekakan bangsa ini tanpa ada bantuan sedikit pun dari Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat soal menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan. Menurut saya, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Bangsa kita harus punya pendirian sendiri. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya ide. Yang mendatangani teks ini cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana, Bung? Usul yang bagus. Bagaimana semua hadirin? Setuju. Saya setuju.
Kenapa, Bung? Saudara, tolong kau ketik teks proklamasi ini. Tolong jaga teks ini dengan baik-baik. Baik, Bung. Terima kasih. Terima kasih. Satu. Bung, inilah teks proklamasinya. Baik, terima kasih, Sati Meli. Siap, Bung. Sama-sama. Seluruh persiapan proklamasi pun rampung. Lalu, para hadirin sekalian diperkenankan untuk pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan gembira. Soekarno pun pulang dan bertemu dengan Fatmawati, lalu berbincang sejenak. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar, Ibu. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat saya susah. Terima kasih Gusti Allah karena telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh iya, bagaimana Pak dengan pelaksanaan besok proklamasinya? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera Pak? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu tolong jahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja Bu, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baik Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana Pak? Ide yang bagus Bu. Bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian Ibu. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti. Siap. Siap, Bung. Tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita ini. Siap. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk menyebarkannya. Terima kasih. Hei kalian, kemarilah. Siap, Komandan. Tolong jagalah bendera ini baik-baik dan tolong kibarkanlah, sebab ini akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Siap, terima kasih. Suasana menjadi sangat hening. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih dan diiringi lagu Indonesia Raya.
Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilahkan untuk maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno pun membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.